Contoh, seorang Katolik menganiaya pastor, seorang Katolik memerkosa suster biarawati, seorang Katolik memukul uskup, seorang Katolik menggoda pastor sehingga dia meninggalkan imamatnya, dan lain sebagainya. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Halo sahabat Santopulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Saya mendapat beberapa pertanyaan dari netizen atau dari teman-teman saya di media sosial saya yang bertanya tentang dosa penganiayaan terhadap para imam, biarawan, atau biarawati. Pertanyaan ini bermula dari kasus pengeroyokan atau penganiayaan dari sekelompok preman terhadap imam atau seorang imam SPB di Kalimantan Barat beberapa hari yang lalu, atau tepatnya itu kira-kira 2 minggu yang lalu. Patut disayangkan bahwa ternyata di antara preman itu ada yang beragama Katolik. Lalu pertanyaan para netizen ini adalah, dosa apakah yang dialamatkan kepada orang Katolik ini? Atau masuk dosa kategori apakah yang mereka lakukan? Jawaban singkat saya adalah dosa sakrilegi. Sebelum saya menjelaskan kepada Anda tentang dosa ini, saya mau mengatakan kepada Anda bahwa Anda bisa melihat katekese tentang dosa sakrilegi di channel YouTube saya ini di episode ke-93. Saya sudah membahas di sana itu tentang jenis atau arti dari dosa sakrilegi. Jadi di episode kali ini saya tidak akan omong panjang lebar lagi tentang dosa sakrilegi. Saya hanya akan fokus membahas tentang dosa sakrilegi menyangkut penganiayaan terhadap para imam, biarawan, atau biarawati. Dalam gereja Katolik, dosa sakrilegi ini dikenal sebagai tindakan pencemaran, penistaan, atau penodaan terhadap kehormatan unsur-unsur agama dalam gereja Katolik. Dan salah satu unsur kehormatan dalam gereja Katolik adalah tentang keberadaan para imam, biarawan, atau biarawati. Mereka ini masuk dalam unsur kehormatan dalam gereja Katolik karena mereka telah dikuduskan atau disucikan bagi gereja oleh Allah sendiri. Jadi penodaan atau penistaan terhadap mereka ini masuk dalam kategori dosa sakrilegi. Siapa sajakah mereka ini? Yang pertama adalah paus, uskup, imam, biarawan, atau biarawati. Jadi seseorang akan jatuh ke dalam dosa sakrilegi jika dia dengan sengaja dan sadar memperlakukan sekelompok atau seseorang yang mengkhususkan dirinya untuk Tuhan secara tidak pantas. Secara tidak pantas dalam arti ketika mereka itu dianiaya, dinodai, dilecehkan, dilukai, baik secara fisik maupun secara mental. Contoh, seorang Katolik menganiaya pastor, seorang Katolik memerkosa suster biarawati, seorang Katolik memukul uskup, seorang Katolik menggoda pastor sehingga dia meninggalkan imamatnya, dan lain sebagainya. Inilah contoh-contoh yang dilakukan oleh orang yang menganiaya, memperlakukan para imam atau biarawati secara tidak pantas. Satu catatan yang patut kita pahami baik-baik adalah bahwa semua tindakan pencemaran atau penodaan ini masuk dalam kategori kelompok dosa sakrilegi jika semua itu dilakukan secara sengaja, sadar, tahu, dan mampu. Itu berarti kalau seseorang menyebabkan seorang imam terluka secara tidak sengaja, itu tidak masuk dalam kategori dosa sakrilegi. Misalnya, seorang Katolik menabrak mobil uskup sehingga menyebabkan uskup itu terluka atau meninggal dunia. Jadi karena ini dilakukan secara tidak sengaja, maka ini tidak termasuk dalam dosa sakrilegi. Lalu kalau seorang Katolik sudah terjerat dalam dosa sakrilegi, apa tindakan yang dilakukan oleh gereja terhadap dia? Tindakan yang dilakukan oleh gereja terhadap mereka ini adalah ekskomunikasi, atau dalam kata sederhananya itu adalah dikucilkan atau diasingkan. Tapi ada satu hal yang harus kita pahami baik-baik di sini, bahwa ekskomunikasi yang dikeluarkan oleh gereja Katolik terhadap seseorang bukan bermaksud untuk menghukumnya, tetapi itu hanyalah semacam sanksi untuk menyembuhkan dia. Ini tertulis dalam
Kanon 1312 paragraf 1. Orang yang terkena ekskomunikasi dalam gereja Katolik bukan berarti dia sudah tidak Katolik lagi, bukan begitu. Karena rahmat pembaptisan itu tidak pernah akan bisa dihapus dalam tubuh seseorang. Hanya saja seperti yang disebutkan dalam Kanon 1331, maka mereka ini tidak boleh berpartisipasi di dalam menyambut Ekaristi Kudus dan tidak boleh menerima sakramen-sakramen lainnya, dan mereka juga tidak boleh terlibat dalam pelayanan di dalam gereja. Namun mereka disarankan tetap mengikuti Ekaristi Kudus walaupun mereka tidak boleh menyambut Ekaristi Kudus itu. Jadi tujuan dari pemberian sanksi ekskomunikasi ini adalah agar mereka dapat memeriksa diri dan memperbaiki diri dan mengusahakan pertobatan dalam dirinya melalui sakramen pengampunan dosa. Dan setelah mereka menyadari kedosaannya dan setelah menerima pengampunan dosa, maka sanksi itu bisa ditarik kembali oleh otoritas gereja, dan dengan demikian mereka bisa bersatu kembali di dalam gereja Katolik dan mereka bebas menerima sakramen-sakramen dalam gereja Katolik dan juga bisa terlibat dalam pelayanan di dalam gereja. Jadi, sanksi itu harus ditarik dulu sebelum mereka bisa kembali lagi ke pangkuan gereja Katolik. Dan satu catatan lagi yang harus kita pahami baik-baik adalah dosa sakrilegi ini hanya mengikat orang Katolik sendiri. Itu berarti orang yang non-Katolik tidak mengenal dosa sakrilegi ini dan mereka tidak terikat di dalam dosa ini. Sahabat Santo Paulus, demikianlah jawaban saya terhadap pertanyaan Anda tentang dosa penganiayaan terhadap imam, biarawan, atau biarawati, di mana ini yang disebut di dalam gereja Katolik adalah dosa sakrilegi. Semoga katekesi ini bermanfaat bagi Anda. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi.